hadirin dan ibu hadirin yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, perkenalkan, nama saya Nilu Aileen Purwandani. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Maya Denawa. Saya kutip dari buku Usana dan Purana Bali. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang bernama Maya Denawa. Ia adalah putra dari Raja Sri Jayapangus dengan Dewi Danu. Sebelum Maya Denawa menjadi seorang raja, disebut dalam Babat Kaliselam di Bali, bertapa Ratya Purnapati dengan Abhiseka Sri Jayapangus yang berkeraton di Balingkang. Sebelum wafatnya Raja Jayapangus, Bali dipimpin oleh Maya Denawa. Raja ini terkenal kejam dan tidak mengizinkan rakyatnya memuja dewa, serta menghancurkan semua pura yang ada. Gagal panen, kekurangan pangan, dan wabah penyakit terjadi. Rakyat tidak berani melawan karena kesaktian Maya Denawa. Raja Maya Denawa berkata kepada rakyatnya dengan tegas, "Hei rakyatku semua, aku perintahkan siapapun tidak boleh sujud bakti menyembah para dewa, karena akulah yang paling kuat, yang paling sakti, dan paling berkuasa." Semua rakyat menunduk dan tidak ada yang berani menatap Maya Denawa. Dan salah satu rakyat berani menjawab sambil gemeteran, "Baiklah tuanku, Raja yang agung." Raja Maya Denawa tertawa terbahak-bahak. "Akulah yang paling sakti. Tidak ada yang bisa menandingi kesaktianku, walaupun para dewa." Lalu tersebut pula seorang pendeta yang bernama Empu Putih. Beliau yang sangat sedih melihat kondisi rakyat akhirnya melakukan semedi di Pura Besakeh, memohon para dewa untuk mengatasi Maya Denawa. Dewa Mahadewa pun memerintahkan beliau untuk pergi ke Jambudwipa, India untuk meminta bantuan. Singkat cerita, bantuan pasukan datang dari India dan Kayangan yang dipimpin oleh Dewa Indra untuk memerangi Maya Denawa. Namun, Maya Denawa telah mengetahui kedatangan pasukan ini berkat mata-mata yang dimilikinya. Perang dahsyat pun terjadi dengan korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Dewa Indra berkata dengan marah kepada Maya Denawa, "Hai Maya Denawa, kau adalah raja yang kejam dan tidak memikirkan rakyatmu, dan sekarang akan tiba ajalmu." Maya Denawa pun menjawab, "Hai Dewa Indra, aku tidak mungkin akan terbunuh karena aku sakti. Tidak mungkin ada yang bisa menandingi kesaktianku. Aku tidak akan terkalahkan." Pertempuran antara pasukan Dewa Indra dan Maya Denawa berlangsung sangat sengit. Hingga akhirnya pasukan Maya Denawa kocar-kacir melarikan diri meninggalkan sang raja. Namun, Maya Denawa belum mau menyerah begitu saja. Pada malam hari, saat jeda perang, Maya Denawa diam-diam menyusup ke tempat pasukan Kayangan untuk meracuni sumber air mereka. Agar tidak ketahuan, Maya Denawa berjalan dengan memiringkan telapak kakinya. Tempat inilah yang kini dikenal dengan Tampak Sireh. Pagi hari, pasukan Kayangan meminum air dan semua keracunan. Dewa Indra terkejut melihat semua pasukannya tergeletak. Dewa Indra mencari sumber wabah yang menyebabkan semua pasukannya keracunan. Dan Dewa Indra mengetahui sumber racun ini bersumber dari sumber air. Sehingga dengan sigapnya Dewa Indra menciptakan sumber air baru dengan menancapkan keris. Dan muncullah sumber air baru. Sumber air ini yang dikenal dengan nama Tirta Empul. Berkat Tirta Empul, semua pasukan yang keracunan bisa pulih kembali. Sungai yang dibentuk oleh Tirta Empul kini dikenal dengan nama Tukan Pakerisan. Maya Denawa dan Pati Kalimu melarikan diri. Tetapi walaupun berubah wujud menjadi apapun, penyamarannya tetap diketahui. Dewa Indra memanggil Maya Denawa, "Hai Maya Denawa, walaupun kau bersembunyi dan berubah wujud menjadi apapun, aku pasti akan temukan. Kamu tidak akan lolos dari
cantik. Dewa Indra memanggil Maya Denawo. Hai Maya Denawo, walaupun kau menyamar menjadi bidadari cantik, aku pasti akan mengenalimu. Maya Denawo pun menjawab, lihatlah jelmaanku berikutnya, hai Dewa Indra. Banyak nama desa yang dihubungkan dengan tempat penjelmaan Maya Denawo dalam menyelamatkan dirinya dari kejaran Dewa Indra. Misalnya, tempat Maya Denawo menyamar sebagai Pusuh disebut Desa Pusuh, tempat terbakarnya kereta Dewa Indra disebut Titi-Ati dan sekarang disebut Tati-Ati. Terakhir, sampailah ia di suatu tempat dan menyamar sebagai Padas atau Paras. Pada penjelmaan inilah Maya Denawo dipanah oleh Dewa Indra. Rasakanlah panahku ini, Maya Denawo. Ceng. Aduh, tolong ampuni aku, Dewa Indra. Aku bertobat, Dewa Indra. Tolong ampuni aku. Dan Maya Denawo pun menemui ajalnya. Nah teman-teman, kemenangan Dewa Indra atas Maya Denawo kini menjadi simbol kebaikan Dharma melawan kejahatan adharma yang diperingati sebagai Hari Raya Galungan setiap 210 hari sekali, sebagai hari sukacita yang mengingatkan kita semua atas kemenangan kebaikan di atas kejahatan. Demikianlah cerita dari saya. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah betapapun pandainya kita, betapapun saktinya kita, janganlah sombong. Karena pasti ada yang lebih pandai dari kita, yang lebih sakti dari kita. Seperti pepatah mengatakan, di atas langit masih ada langit. Dan marilah kita meningkatkan sadar bakti kita kepada Ide Sang Hyang Widi Wangsit. Karena beliau sesungguhnya Maha Ada, Maha Pelindung, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Nah, demikianlah cerita dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Parama Santi. Om Santi 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 Om.